Miko, saya ingin berbelanja. Ini luar biasa. Seperti belanja daring tahun 80-an. Konfirmasi pembelian. Konfirmasi pembelian. Konfirmasi pembelian. Konfirmasi pembelian. Konfirmasi pembelian. Konfirmasi pembelian. Saldomu tidak mencukupi. Belanja daring itu menyenangkan sesaat, tapi belanja terus-menerus selalu menyenangkan. Saldo terpakai. Sekarang bencana datang. Sistem lotre diaktifkan. Tersedia 10 kali undian lotre gratis. Saya bahkan bisa ikut lotre. Miko, saya ingin mengundi. Selamat. Kamu memenangkan 1 kotak hotpot instan. Tidak apa-apa. Tersisa 9 kali lagi. Undi. Selamat. Kamu memenangkan 1 kotak hotpot instan. Lagi. Lagi. Selamat. Lagi. Selamat. Lagi. Selamat. 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 Memenangkan 10 kotak hotpot mini instan. Lagi. Keberuntungan macam apa ini? Aku 500 yuan sekarang. Seharusnya bernilai 50.000 yuan di masa depan kan? Make. Coba isi ulang. 100 yuan berhasil didepositokan. Sistem. Kamu tidak bermain jujur. The film was translated and narrated Memulai by hidup baru. M-Media. Bekerja itu paling mulia. Pernahkah kamu melihat benda ini sebelumnya? Ini. Benda apa Film ini was sebenarnya? translated and narrated by M-Media. Baunya sangat enak. Menurutmu dari mana dia mendapatkan ini? Pernahkah kamu memakannya? Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu tahu Su Xiaoqiao biasanya tidak punya teman. Jadi dari mana asalnya? Bagaimana jika dia mencurinya? Itu tidak akan membuat kita dalam masalah kan? Ini pasti hasil curian. Ayo kita serang duluan, dan peras 500 yuan itu kembali. Bagaimana kita memulainya? Ada pencuri. Ada pencuri. Su Xiaoqia, si pembawa sial itu, sedang mencuri barang. Duo-duo makan pelan-pelan. Oke. Ada pencuri. Ada pencuri. Su Xiaoqia, si pembawa sial itu, sedang mencuri barang. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Ayo pergi. Pergi lihat. Seseorang mencuri. Cepat. Aku kehilangan 500 yuan, Aku kehilangan 500 yuan. dan dia mencurinya. Tepat sekali. Hidup yang sungguh malang. Hidup yang malang sekali. Semuanya tolong nilai ini. Sulit untuk menjaga dari pencuri di dalam rumah sendiri. Ada pencuri di keluarga ini. Bagaimana bisa ada orang sejahat itu? Benar sekali. Mencuri dari keluarga sendiri. Dia sudah keluar. Bukankah ini kakak tertua dan ipar perempuan yang mengusir kami ibu dan anak dari rumah? Tak ada lagi sisa untuk membagi harta keluarga. Apa kalian senang? Kami mengusirmu karena kamu mencuri barang. Tepat. Aku bisa membuktikan dia mencuri. Tepat sekali. Kemarin kalian memblokir pintuku, mengklaim alasannya karena aku menemui pria lain.
Fakta membuktikan aku tidak bersalah. Hari ini kalian mengubah ceritanya. Sekarang kamu bicara tentang kamu mencuri barang. Kamu pencuri dan masih merasa dirimu benar. Kakak ipar pendonor darah di kehidupan sebelumnya. Memfitnah orang. Tidak ada ruginya bukan? Mengesankan. Aku memfitnahmu. Lalu benda apa ini? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Dari mana benda ini berasal? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Aku sudah diusir dari keluarga B. Dari mana asalnya? Bukan urusanmu. Kamar putra sulung keluarga B. Jika kami tidak dianggap keluarga, maka apapun yang dimakan orang lain juga tidak ada urusannya denganmu kan? Benar sekali. Apapun yang mereka miliki, tidak perlu kuberitahukan padamu. Dia bilang ini miliknya. Barang sebagus ini. Apa ada di antara kalian yang pernah melihatnya? Apa ini? Kelihatannya mahal. Aku bahkan tidak melihat ini saat pergi ke kota. Apa kalian dengar itu? Tidak ada yang pernah melihatnya. Ini bahkan tidak dijual di kota. Kenapa kamu tidak memberitahu kami dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Kamu tidak bisa mengatakannya. Ini jelas hasil curian, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Cepat dan mengaku. Jangan libatkan seluruh desa. Kita akan dikritik oleh semua orang. Dari mana sebenarnya ini berasal? Katakan saja langsung. Kalau kau mengatakannya tidak akan ada masalah. Benar sekali. Jangan seret kami bersamamu. Reputasi seluruh desa. Aku membawanya kembali. Itu dia. Bukankah ini putra kedua keluarga B? Bukankah dia sudah meninggal? Benar sekali. Kudengar Su Xiaoqiao membawa sial bagi suaminya. Membawa sial sampai suaminya mati. Itulah sebabnya dia diusir dari rumah. Kakak kedua, kenapa kau kembali? Kau tidak ingin aku kembali. Lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, dia benar-benar suamiku. Ini benar-benar membuat jantung berdebar. Kakak kedua, kemana saja kau selama bertahun-tahun ini? Kakak sangat merindukanmu. Ayo pergi, pulanglah bersama kakak. Ya, ayo kita pulang. Belum dijelaskan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah paham, semuanya hanya salah paham. Ayo pergi, pulanglah bersama kakak. Pergilah menemui ibu kita. Kalian duluan saja. Aku akan kembali nanti. Ayo pergi. Kau tidak mengenaliku. Aku mengenali. Kau suamiku. Hari itu di jalanan. Sudah sangat lama. Aku tidak mengenalimu pada awalnya. Aku hanya akan melihat putri kita lalu pergi. Oke. Bagaimanapun kita sudah di rumah. Anggap saja rumah sendiri. Bagaimana situasinya? Rasanya hubungan antara suami dan istri sedang tegang. Bukankah kau akan mengundangku masuk? Oke. Ini untukmu dan Duo-Duo. Anggap saja kompensasi selama bertahun-tahun ini. Karena aku tidak pulang. Hidup kalian pasti sangat sulit. Jadi mulai sekarang. Apa katamu? The film was translated and Kamu tidak boleh narrated minum by ini. M Media. Itu. Apa kamu haus? Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Kamu tidak boleh makan ini. Barang-barang ini, bahkan saat aku di Hong Kong aku belum pernah melihatnya. Aku belum kembali selama 5 tahun. Aku tidak menyangka kampung halamanku telah berubah begitu banyak. Sepertinya bukan kampung halamannya yang berubah. Tapi istrimu yang berubah. Apa? Tidak ada. Jadi. Sudah makan? Tidak. Duo-duo. Kamu mengenalinya kan? Ini ayah. Cepat biarkan ayah melihatmu. Duo-duo, kemari. Biarkan ayah menggendongmu. Duo-duo. Ayah sudah bekerja jauh. Selama bertahun-tahun, dia sangat merindukanmu. Biarkan ayah menggendongmu. Ini semua salah ayah. Aku tidak bisa bersamamu selama bertahun-tahun ini. Jangan menangis. Akan minta mama buat hotpot kecil untukmu.
Oke. Dua-dua anak yang baik. Jaket katun kecilku yang bocor. Mama, Tidak apa-apa. Mama bilang, pergi dan buatkan hotpot kecil untuk ayah. oke. Jadi ini hasil kerjamu. Apakah kau baik-baik saja? Pria ini terlalu tampan. Sudah siap, kamu bisa makan sekarang. Apa ini? Hotpot kecil. Dua-dua paling menyukainya. Aku menelitinya sendiri. Hanya sedikit. Bagaimana? Sangat mirip dengan mie chop. Sangat praktis. Rasanya jauh lebih baik daripada mie instan. Kamu bahkan tahu tentang mie cup? Aku pernah memakannya di Hong Kong. Aku pergi ke Hong Kong di tahun 80-an. Kamu bercandakan. Cobalah. Berbagai negara. Ada berbagai negara. Lagu kebangsaan. Kamu baik-baik saja. Mama, apakah kau akan bertelur? Kamu si pintar kecil. Kamu adalah telur yang mama lahirkan. Baiklah, sudah waktunya tidur. Kembali ke kamarmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi sekarang. Aku akan datang menemui dua-dua lain hari. The film was translated Arya? and narrated by M Media. Kak Xiao Kiao, apa kau memanggilku? Kemari, kemari. Jangan gugup. Hanya obrolan santai. Baiklah. Silakan. Mengapa Bian, setelah kepulangannya, tidak menemuiku terlebih dahulu? Jika dia kembali, dia pasti akan menemui Kak Jiping terlebih dahulu. Kak Jiping. Bagaimana dengan Kak Guiping? Kak Guiping yang mana? Kak Xiao Kiao. Aku harus pulang sekarang, aku pergi. Berhenti di situ. Saat orang lain menindasku. Hanya kau yang membelaku. Dulu. Aku sudah menganggapmu teman. Lupakan saja. Kamu boleh pergi. Bukan aku Kak Xiao Kiao, bukan aku. Kalau begitu katakan padaku. Tentang Kak Guiping. Sebelum bayi putra kedua menikahimu. Hampir berhubungan dengan pemuda desa sebelah. Chen Jiping. Bukankah Bibi Feng yang mengambil keputusan dan memaksanya menikahimu? Jadi ternyata ada cinta pertama setelah semua itu. Jadi kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Kau masih ingat punya ibu seperti aku? Biar kutanya padamu. Mengapa kau mengusir Duo-Duo dan ibunya? Keluar. Benar. Kau sudah dewasa. Kau pikir kau sudah dewasa sekarang. Mengabaikan ibumu yang tua selama bertahun-tahun. Dan kau kembali hanya untuk menginterogasiku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Putraku sungguh tidak berbakti. Uang dukungan selama bertahun-tahun ini. Dan biaya hidup. Yang kukirimkan kembali. Sudah lebih dari cukup. Uang. Si pembawa sial, si beban itu. Makanannya, pakainya. Mana ada yang tidak butuh uang? Kau berani menyebut uang padaku? Mama. Dia kembali ke kamarnya. Ingat ini. Jangan main kartu atau judi beberapa hari ke depan. Apa urusannya denganku? Semua uang yang dia kirim dihabiskan olehmu di meja judi. Kamu beritahu aku apa hubungannya denganmu?
Mama, kenapa kamu memukulku? Apa kau takut dia tidak mendengarmu? Cukup. Cepat kembali ke kamarmu dan tidur. Kamu tahu apa ini? Pistes? Benar. Bagaimana dengan yang itu? Kamu benar juga untuk yang satu ini. Cantik. Menyingkirlah. Jangan lari. Bermainlah denganku sebentar. Dua-dua cepat masuk. Sudah waktunya tidur. Ayo bermain denganku. Apa yang kau inginkan? Aku sudah menunggumu sejak lama. Cepat kemari, kemari. Jangan pukul aku. Apa yang terjadi dengan janda kecil itu? Aku pergi. Katak yang ingin The memakan. film was Aku tidak berani lagi. translated and Daging narrated angsa. by M. Aku Media. tidak berani lagi berhenti memukulku. Aku tidak berani lagi. Berhenti memukulku. Aku tidak berani lagi. Terima kasih, Lazy. Lazy. Lalu, delay. Jangan. Jangan. Kita panggil Lazy saja. Apa malam ini tidak akan pernah berakhir? Satu katak pergi yang lain datang. Jangan khawatir janda kecil. Selama aku Lazy ada di sini. Tidak ada seorang pun di desa yang berani menindasmu. Janda, kapan aku mati? Kenapa aku tidak tahu? Ini, tanggal pastinya. Kau bisa bertanya pada ibumu. Dia yang menentukannya. Aku juga hanya mendengarnya. Ini. Kau adalah milik janda kecil. Suami. Lazy. Kau kembali saja dulu. Bukan ini. Sebaiknya kau segera pergi. Itu. Kau datang untuk menemui Duo-Duo. Kalau begitu akan kubangunkan dia untukmu. Tidak perlu. Ngomong-ngomong, mengapa Li Ming ada di sini? Tadi Yang Lazy memanjat tembok. Itu Lei. Cucu kepala desa Lei. Dia mendengar keributan dan datang membantuku. Aku menginap di sini malam ini. Gadis muda di usia prima sepertiku. Dengan penampilanmu yang seperti itu, bagaimana aku bisa menolak? Apa yang kau gumamkan? Bukankah kau akan mengikuti? Baiklah. Ini justru membuatku cukup gugup. Aku akan tidur di lantai. Itu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan. Ayo kita bercerai. Kau bisa menerima perceraian. Tentu saja bisa. Kau dan si pemuda terpelajar itu sedang jatuh cinta, bukan? Meskipun kau adalah tipeku. Pernikahan paksa tidak akan pernah bahagia. Dulu siapa yang mulai menangis tak terkendali? Saat perceraian disebutkan. Aku masih muda saat itu. Dan tidak tahu apa-apa. Kau juga tidak terlalu tua sekarang. Sekarang. Aku seharusnya sudah cukup dewasa, sekarang kan? Ini hanya kesalahpahaman. Lihat kekacauan yang terjadi ini. Kembali ke pokok permasalahan. Cinta bebas dianjurkan saat ini. Dan pernikahan yang diatur tidak diinginkan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Di mana kau belajar semua ini? Itu ada di surat kabar. Bukankah kau buta huruf? Aku belajar sendiri setelahnya. Siapa itu? Datang larut sekali. Adik ipar. Adik ipar. Adik ipar. Aku mencari Mas Yang, Kak. Ada perkembangan mengenai masalah di kota itu. Mereka ingin kita pergi ke sana sekarang. Aku pergi keluar sebentar. Bagaimana dengan perceraiannya? Perceraian itu. Tidak usah terburu-buru, kita bicarakan nanti. Apa? Dia hanya menggodaku. Kita sebaiknya segera berpisah.
Meiko. Meiko. Mangkuk keramik Celadon era Republik Tiongkok. Nilai 12.000 yuan. Dijual. Jual. Jual. Romansa memudar. Namun kekayaan berkembang. Kak, aku pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Kakak ipar bilang, kau telah lari ke tempat wanita penggoda itu. Jadi aku pergi mencari Chen Guiping. Untungnya aku melihat Arya di jalan. Dia bilang, kau sedang menuju ke sini. Kau dan orang itu. Apa yang terjadi? Dia merawat Duo-Duo dengan baik. Tapi dia terlalu kurus. Bagaimana mungkin dia tidak kurus? Dia dan Duo-Duo terus-menerus makan sisa. Apa katamu? Saudaramu itu meninggalkan ladang 3 tahun lalu dan menjadi terobsesi dengan judi. Ibumu memberitahu setiap orang yang ditamuinya bahwa kau belum kembali selama 5 tahun. Karena Su Xiaoqiao membawa sial sampai kau mati. Saat mereka mengusirnya, beberapa hari yang lalu, itu menjadi keributan besar. Lalu uang yang kukirim untuknya dan Duo-Duo. Mereka diusir. Bagaimana menurutmu? Aku tidak percaya mereka memperlakukan Su Xiaoqiao dan Duo-Duo seperti itu. Kal, sebaiknya kau pergi dan bertanya-tanya. Seluruh desa tahu bahwa saat Su Xiaoqiao diusir, Langsung lari begitu sampai di rumah. Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini, hingga mendapatkan menantu yang tidak berbakti? Bukankah kau yang menendang Xiaoqiao? Keluar dari rumah. Kau bahkan mengklaim putramu sudah mati. Dan kau tidak punya menantu kedua. Apa kau sudah melupakan semua itu sebelum kakak iparnya kembali? Dia sudah menggoda orang lain di luar. Itu adalah kau. Kau wanita penggoda. Kau memikat jiwa putraku. Benar-benar anjing gila yang menggigit siapa saja. Kau berani menghinaku. Ini adalah tindakan pemberontakan. Zaman sekarang, bahkan menantu berani menghina ibu mertuanya. Kau sendiri yang bilang bahwa aku bukan menantumu. Oleh karena itu kaulah yang sedang kuhina. Kau pembawa sial. Kau mencuri uang dari keluarga kami. Sekarang, kau harus mengembalikan uang itu. Kembalikan uangnya. Uang apa yang kau bicarakan? Dia mencuri uangku. Hidupku sungguh malang. Ditindas oleh orang lain. Dan putraku memihak orang luar. Putraku tidak berbakti. Karena kau tidak ingin kembali ke rumah. Kau tidak perlu kembali lagi selamanya. Jangan akui aku sebagai ibumu lagi. Ibu? Ayah, ayam goreng yang dibuat Mama. Sangat lezat. Biarkan Mama membuatkan beberapa untukmu. Anak kesayangan ini sedang bocor di mana-mana. Perlu diperbaiki. Duo-duo. Kembali ke kamarmu dulu. Mama ada urusan yang harus dibicarakan dengan ayah. Aku akan membuatkan ayam goreng untukmu. Malam ini ya. Oke. Apa yang ingin kau diskusikan denganku? Masalah perceraian. Kita belum selesai membahas perceraian terakhir kali. Aku juga sudah mendengar tentang masalah antara kau dan Chen Guiping. Aku bersikap tidak rasional sebelumnya. Dan buta. Bagaimanapun juga, aku yang salah sebelumnya. Sekarang, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Pernikahan ini bisa dibatalkan. Bukan itu yang kau katakan sebelumnya. Orang bisa berubah. Seperti kata pepatah. Suami istri bagaikan burung di hutan yang sama. Siap terbang ke arahnya masing-masing kapan saja. Begitukah bunyi The peribahasanya? film was translated Itu tidak penting. and Yang narrated penting by adalah kita terbang ke Emily. arah masing-masing. Mengenai perilaku ibuku tadi. Maafkan aku. Itu masalah kecil. Mengingat tingkat kelicikan mereka. Aku tidak menganggap mereka serius. Apa? Tidak ada. Mari kita bahas masalah terbang ke arah masing-masing. Jika kita benar-benar bercerai, dengan siapa Duo-Duo akan tinggal? Omong kosong. Dengan aku tentu saja. Anak dengan ibu bagaikan harta karun. Tidak, dia harus tinggal bersamaku. Kamu tidak punya kemampuan untuk mengasuhnya. Siapa yang bilang begitu? Baiklah. Katakan padaku apa rencanamu yang memungkinkanmu untuk mendampingi sekaligus menafkahinya. Lihat, ini adalah metodesku untuk menghasilkan uang. Di masa depan, aku akan membuka toko kelontong. Membuka toko kecil. Menjual hotpot mini pasti akan menguntungkan. Baik. Aku akan menunggu dan melihatnya. Sampai saat itu tiba aku akan tinggal di sini.
untuk menemani Duo-Duo. Itu tidak akan berhasil. Duo-Duo adalah milikku. Marga Duo-Duo adalah B. Jadi, situasi saat ini adalah pembagian hasil yang tidak merata, bukan begitu? Harta rampasan. Bukan itu maksudku. Aku punya solusi lain. Bicara. Bagaimana kalau kita punya anak lagi? Dengan satu untuk kita masing-masing, tidak perlu lagi bertengkar. Tidak. Sebelum ada keputusan mengenai Duo-Duo, kita tidak akan melanjutkan perceraian ini. Pulang sekarang untuk mengemasi barang. Aku akan tetap di sini. Mengapa? Aku takut kamu akan membawa lari putriku. Ibu, apa kita benar-benar akan memutuskan hubungan dengan Bian? Putuskan hubungan itu. Bagaimanapun uang yang dia hasilkan di perantauan, sudah dikirimkan kembali. Jika dia tahu bahwa kita tidak memberikan 1 sen pun kepada si pembawa sial dan bebannya itu, mungkin menuntutnya kembali. Itu benar. Lalu apakah kita biarkan saja masalah ini? Biarkan saja. Mimpi saja. Ngomong-ngomong, apa kau tidak tahu tentang pemuda terpelajar wanita itu? Katakan padanya bahwa Bian sudah kembali. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jika aku harus menderita, kau juga tidak akan hidup dengan mudah. Jiping. Kak Huan. Apa yang membawamu kemari? Adik keduaku sudah kembali. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk membuka toko? Ya, aku sudah memutuskan. Berbisnis adalah sebuah disiplin. Tidak sesederhana itu. Kamu harus menanggung banyak kesulitan. Jangan khawatir. Aku berniat membuka jenis toko yang berbeda. Toko itu akan memiliki rak-rak panjang dan area istirahat. Singkatnya, kau belum pernah melihat yang seperti ini. Toko kelontong. Ya, tepat sekali toko kelontong. Bagaimana kau tahu tentang toko kelontong? Model bisnis yang kamu jelaskan sudah ada di Hong Kong. Itu disebut toko kelontong. Benar. Lalu, apakah kamu pernah ke Hong Kong? Tidak. Aku hanya pernah mendengarnya. Hanya pernah dengar. Aku tahu kamu punya rahasia. Aku tidak akan mendesak untuk detailnya. Lagi pula, watakku tidak seburuk yang kamu bayangkan. Menurutku watakmu tidak buruk. Aku pergi selama 5 tahun. Apakah kamu tidak merasa kesal? Tentu saja tidak. Ambisi seorang pria ada di mana-mana. Kamu benar-benar sudah berubah. Aku hampir mengira kamu adalah orang yang berbeda. Aku masih harus bersiap. Untuk pembukaan toko kelontong ini, aku akan tidur duluan. Bawa Duo-Duo bersamamu besok. Mengapa tiba-tiba kau ingin ikut? Jika kamu membuka toko, kehidupan Duo-Duo akan membaik. Baiklah, aku percaya padamu. Si Bakun putra pemilik rumah jagal. Ibu kami bilang, selama kita berdua menikah, kita akan memiliki televisi hitam putih dan mesin jahit. Ping-ping, Ping-ping, apa yang salah? Tidak apa-apa. Mungkin aku hanya sedikit lelah. Baiklah, Pulanglah lebih awal. kalau begitu mari kita kembali dulu. Toko kelontong Miko. Toko kelontong Miko sekarang buka. Itu luar biasa. Sedikit lagi, sedikit lagi. Xiao Qiao, kau telah membuat toko kelontong ini begitu hidup. Apa sebenarnya yang kau jual? Bibi kami punya segalanya. Promosi pembukaan besar-besaran. Undian berhadiah gratis 3 hari. Dengan setiap pembelanjaan 5 yuan, kau mendapatkan 1 kupon undian. Bagus. Ada undian berhadiah juga. Aku ingin membeli sesuatu juga. Luar biasa. Itu luar biasa. Bagus. Bisa kita akhirnya memiliki kantin sendiri. Area? Kami buka untuk umum? Bagus. Bagus. Semuanya silakan berbelanja. The film was translated and
Jangan narrated by terburu-buru. M Media. Satu persatu. Ini dia, ambil ini. Baiklah. Yang ini. 1, 2, 3. Apakah kamu masih ingin berbisnis? Tentu saja. Meskipun lelah. Ngomong-ngomong, aku ingin melihat berapa banyak yang kita hasilkan hari ini. Kak Xiao Kiao sudah memeriksa. Hari ini dari hotpot mini saja. Kita mendapatkan 136 yuan 50 sen. Biaya satu kotak hotpot mini adalah 2 yuan. Kita menjual 40 kotak hari ini. Berarti untung. 56 yuan 50. Jadi berapa total pendapatan kita hari ini? Keuntungan bersih kita hari ini adalah 135 yuan. Ya Tuhan, itu setara dengan gaji 3 bulan. Bagus sekali, kita kaya. Arya, bekerjalah dengan giat. Jika baik gaji dinaikkan. Baiklah bos. Apa? Membuka toko? Ya ibu. Baru buka hari ini, ada begitu banyak orang. Bahkan kepala desa Lei pergi ke sana. Pasti itu dari uang. Putraku yang tidak berbakti. Si pembawa sial ini. Bagaimana bisa dia punya keberuntungan seperti itu? Ini tidak bisa dibiarkan. Pergi dan lihatlah besok. Untuk apa aku pergi ke sana? Untuk mengambil barang tentu saja. Uang yang dia gunakan untuk membuka toko adalah uang putra yang tidak berbakti itu. Harus dihabiskan sebagai uang keluarga Bei. Itu masuk akal. Di mana Bei Jin? Mama, mengenai ini. Apa dia pergi main kartu dan berjudi lagi? Suruh dia segera kembali ke sini. Oke, Yasa. Toko kelontong Miko. Si Chunjuan, kenapa kau menyerobot antrian? Tepat sekali, semua orang sedang mengantre. Apa hakmu menghalangi jalan? Ini toko keluargaku. Apa salahnya aku memotong antrean? Tak ada yang berani hentikan meski ambil barang gratis. Dulu saat kau mengusir mereka, kau tidak bilang kalau kalian keluarga. Lihat dia. Apa yang kau inginkan? Yang ini. Ini? Sini. Apa lagi? Hotpot kecil kan? Kau harus membayar barang-barangnya. Barang keluargaku sendiri. Kenapa aku harus membayar? Kurasa kamu tidak ingin bekerja di sini lagi. Kau mengambil barang. Dan masih bersikap seolah kau benar karena tidak membayar. Bibi, kau tidak boleh menambilnya. Denganmu kau bocah kecil. Apa masalahnya? Mama, Duo-duo The film jangan was menangis. translated and Mama ada di sini. narrated by M Media. Apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa bos. Dia mengambil barang tanpa membayar. Aku mencoba menghentikannya dan dia mulai memukulku. Si Chunjuan, kau memukul orang tanpa alasan dan mencuri dari toko. Arya, panggil polisi. Ya, panggil polisi saja. Benar, panggil polisi. Ini anak keluarga kita sendiri. Anak keluarga kita sendiri. Saat kau menendang kami, keluar dari rumah. Mengapa kau tidak bilang duo-duo? Adalah keluarga. Hidupku sungguh malang. Mengambil barang keluarga sendiri. Dan aku masih akan ditangkap. Bibi Feng. Ini gawat. Apa yang kau ributkan? Kak Ipar Sai mengambil barang dari toko Su Xiao Kiao. Xiao Kiao menghentikannya dan tidak membiarkannya pergi. Si pembawa sial itu, berani-beraninya dia bawa aku ke sana. Sungguh tidak ada keadilan, tidak ada keadilan. Bangun, bangun sekarang juga. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Mama, aku hanya mengambil beberapa barang. Keluarga kita menghidupi mereka bertahun-tahun. Kita membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Demi Tuhan, mengapa keluarga kita menikahi menantu sepertimu? Meski tak mau harus dikembalikan. Benar sekali, jangan membuang-buang barang. Jika kau tidak menginginkannya, orang lain masih mau. Bukan urusanmu, pergi beli sendiri sana. Siapa yang melarangmu? Bahkan kau sendiri adalah menantu keluarga Bei kita. Lupakan saja barang-barang ini. Barang-barangnya sudah rusak. Sekarang kau hanya perlu membayarnya. Mengambil barang milik keluargaku sendiri. Atas dasar apa? Kenapa aku harus membayar? Arya, pergi cari polisi.
Biarkan ipar perempuan merasakan makanan penjara. Silakan panggil polisi. Petugas polisi sangat sibuk. Punya waktu urus masalah keluargamu. Kita akan tahu setelah menelepon mereka. Apakah mereka akan peduli atau tidak? Arya pergi sekarang. Mama, mungkin kita harus. Apa yang kau takutkan? Kami tidak takut. Kami mengambil barang kami sendiri. Mama, tenanglah. Berhenti bicara terlalu banyak. Kenapa memanggil polisi? Ini semua urusan keluarga kita, tidak seserius itu. Tidak perlu menelpon polisi juga tidak apa-apa. Minta maaf dan bayar ganti rugi. Pada akhirnya ini tetap soal uang. Kalau aku harus memberikannya padamu akan kulakukan. Bicara. Berapa banyak? Totalnya 16 yuan 50 sen. Berapa? Apa kau merampok kami? Barang-barang keluarga kami. Harganya sudah jelas. Pembayaran dan barang sudah selesai ganti rugi sesuai harga. Ibu selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kau tidak berguna. Jika bukan karena kau, apakah dia bisa memeras begitu banyak uang dari kita? Bagaimana bisa kau menyalahkanku? Jika kau tidak merusak barang-barang itu, kita bisa saja mengembalikannya. Kau masih berani membantah? Hanya ini yang aku punya. Ini? Uangnya sudah dibayar. Masih kurang permintaan maaf. Jangan menguji kesabaranku. Ibu, ayo pergi. Tunggu. Tidak minta maaf pun tidak apa-apa. Saya membuat pernyataan resmi di sini. Saya Su Xiao Qiao. Mulai hari ini dengan si Kun Juan dan Feng Xiufen tidak akan memiliki hubungan lagi. Mengenai barang-barangku, kalian tidak diizinkan mengambilnya. Apa kalian dengar? Ayo pergi. Desa Lisian. Ayo pergi. Permisi, ini Desa Lisiang kan? Ya, saya adalah kepala desa Lisian. Nama keluarga saya Lei. Dan Anda? Halo Kepala Desa Lei, Halo. kami dari kota. Warga sekalian, bolehkah saya bertanya, apakah Bian berasal dari desa ini? Putra kedua keluarga Bei. Ya. Apakah terjadi sesuatu? Bukan, Anda salah paham. Dia telah sangat sukses dalam usaha bisnisnya di Hong Kong, menanggapi seruan nasional untuk pembangunan pedesaan baru. Dia dengan tegas kembali untuk membangun kampung halamannya. Pemerintah kota kami telah datang secara khusus untuk memberinya piagam penghargaan. Itu luar biasa. Ini silakan dilihat. Sertifikat penghargaan. Itu bagus sekali. Kedepannya, Bos B akan memulai beberapa proyek. Kami berharap desa akan terus memberikan dukungan kuat. Dukung. Kami pasti akan mendukungnya. Ngomong-ngomong, bolehkah saya merepotkan Kepala Desa Lei untuk memberitahu Beian agar menghadiri pertemuan di kota segera? Opi. Ya, Aku benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia. Kau memihak orang luar melawan keluargamu sendiri. Punya uang pun tak menunjukkan bakti. Ibu, kau juga tidak bisa menyalahkanku. Bagaimana aku tahu bahwa perempuan kecil itu akan begitu kejam sampai ingin mengirimku ke penjara? Lagi pula, saat aku membawa barang-barang itu kembali, bukankah itu juga untuk menunjukkan bakti padamu? Keluarga kita menghidupinya bertahun-tahun tanpa kompensasi. Tidak, masalah ini belum selesai. Diamlah. Berhenti menangis. Apa gunanya menangis terus? Lebih baik segera memikirkan solusinya. Mengenai apa yang harus dilakukan. Halo. Ini. Warga sekalian. Saya punya masalah untuk didiskusikan di sini. Pemerintah kota baru saja mengeluarkan dokumen memuji salah satu anggota desa kita, Pekan Bian, karena merelakan kesempatan tetap di Hong Kong. Menanggapi panggilan negara dengan tegas, kembali untuk membangun kampung halamannya. The film was Pekan Bian translated and adalah narrated teladan by bagi M desa kita. Media. Diharapkan agar semua orang pasti akan belajar darinya. Hong Kong. Ibu, di mana letak Hong Kong? Kakak kedua ada di luar. Melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Benar, kau harus membawa informasi ini dan beritahu pemuda terpelajar wanita itu. Ya. Rebut kembali putra kedua untuk keluarga kita. Aku akan pergi sekarang.
Gadis kecil, kau sedang memikirkan cinta. Kek Sao Kiao, jangan bicara sembarangan. Aku tidak berbicara sembarangan. Apakah itu Lei Min? Kek Sao Kiao. Kulitku sangat gelap. Dia tidak akan tertarik padaku. Apakah hanya itu? Aku yang akan menanganinya. Kek Sao Kiao, apa yang sedang kau lakukan? Tenang saja. Silakan perhatikan teknologi visual dari masa depan. Teknik tukar kepala. Bagaimana? Tenang saja. Saat aku tiba, dia sedang memeriksa inventaris, memeriksa stok. Apa kau pernah melihat kantin menerima barang? Aku belum. Mungkin barang-barang itu diterima pada malam hari. Omong kosong. Bisnis macam apa yang menerima barang di tengah malam? Lagi pula aku belum melihat kendaraan apapun yang masuk ke desa kita. Maksudmu, barang-barang ini tidak jelas asal-usulnya. Kali ini, aku akan membuat si pembawa sial ini kehilangan reputasinya. Saat itu terjadi, putra kedua harus kembali ke rumah. Tugas selesai. Kemari. Apa ini masih aku? Kek Sao Kiao, kau sangat cakap. Aku mengerti. Tunggu aku sebentar. Ganti pakaian dengan ini. Sempurna. Temui kekasihmu dengan cara seperti ini. Aku jamin dia tidak bisa lepas dari kendalimu. Benar. Ingat untuk mengurai rambutmu. Ya. Hantu. Sepertinya ada sesuatu yang positif terjadi tadi malam. Itu wajar. Tadi malam, dia mengobati lukaku. Dia sangat lembut. Mengoleskan obat. Arya, ada apa dengan wajahmu? Baiklah. Di mana Duo? Bian membawanya ke kota untuk sekolah. Apa yang kau pegang di tanganmu? Ini namanya pisah. Akan segera kusiapkan untukmu. Seseorang cepat kemari. Tokomu adalah sarang pencuri. Seseorang telah diracuni sampai mati. Seseorang cepat kemari. Tokomu tidak jujur. Seseorang telah diracuni sampai mati. Apa-apa yang terjadi? Lihat. Bos, mereka jelas-jelas memeras kita. Ibu mertuaku, dia memakan hotpot mini yang dijual di toko mereka. Dan sekarang dia muntah-muntah dan diare. Meracuni sesama warga desa sendiri. Ini adalah ketidakadilan terhadap langit. Ibu mertua, berhenti bersandiwara. Wajahmu memang cukup pucat. Tapi bedak itu bahkan sampai ke pakaianmu. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu tepung dari saat aku memuleni adonan. Aku mau mati. Perutku sakit. Perutmu sakit. Kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit? Untuk apa kau lari ke sini? Tentu saja ini agar semua orang tahu bahwa barang-barang yang dijual tokomu tidak higienis. Untuk mencegah lebih banyak orang tertipu. Kalau begitu kau benar-benar mulia. Hidupmu hampir berakhir.
Namun kau masih bisa menahan sakit untuk kembali dan mencariku. Aku sakit setelah memakan makananmu. Jika aku tidak mencarimu, siapa lagi yang harus kucari? Kau berbohong. Tidak ada yang salah dengan produk kami. Benar sekali. Kami semua memakannya dan kami baik-baik saja. Hanya kau yang bermasalah. Mungkin kau hanya memeras orang. Hidupku sungguh malang. Dia pasti menyimpan dendam padaku. Jadi dia menaruh racun di hotpotku. Ini benar-benar dosa. Aku meracunimu. Ngomong-ngomong, apa kau tahu berapa harga satu porsi hotpotku? Apa kau pernah membelinya? Pasti sudah membelinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia sakit setelah memakannya? Lagi pula hari ini. Kau harus memberi kami penjelasan. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kau berpikir matang-matang. Ini namanya fitnah. Kau bisa masuk penjara karena ini. Ibu, bisakah kau masuk penjara hanya karena bicara? Mustahil. Kau juga percaya ini? Dia pasti mengarang semuanya. Langsung ke intinya saja. Kau bilang produkmu higienis. Apakah kau punya bukti? Mereka bahkan tidak pernah datang untuk membeli. Ibu dan anak The itu film was sudah diusir translated dari rumah. and Sekarang narrated mereka by kembali untuk mengamuk Amnesia. dan memeras koran. Apakah tidak ada habisnya? Kepala desa Lei. Aku difitnah. Aku tidak memerasnya. Aku hanya ingin dia membawa kami ke pabrik untuk melihatnya. Jadi semua orang bisa makan dengan tenang kan? Benar sekali. Pembawa sial ini tetap menolak membawa kami ke sana. Siapa yang tahu apa isi panci ini? Jika asal-usulnya tidak jelas. Sebenarnya tidak ada salahnya untuk melihatnya. Tepat sekali. Ayo kita pergi melihatnya. Xiao Qiao, bawa mereka untuk melihat. Agar mereka bisa berhenti dengan gagasan ini. Untuk mencegah mereka membuat masalah lagi di masa depan. Kepala desa, bukannya aku tidak mau membawamu. Tapi, Aku akan mengantarmu. karena putra kedua keluarga B berkata begitu. Mungkin memang benar ada pabriknya. Aku juga berpikir begitu. Putra kedua, kau belum pulang sejak kau kembali. Tinggal setiap hari di rumah si pembawa sial ini. Sekarang ibumu hampir mati karenanya. Dan kau masih membantu wanita penggoda ini. Jika kamu benar-benar sakit karena memakannya, maka duduklah lebih lama. Dia berpura-pura kan? Benar sekali. Suaranya sangat keras. Dia tidak terlihat seperti orang sakit. Aku sangat marah. Perutku jadi semakin sakit sekarang. Bukankah semua orang ingin melihat pabriknya? Ayo pergi sekarang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan khawatir. Aku di sini. Undang Kepala Desa Lei. Kepala Desa Lei. Bengkel pengolahan ini baru saja dimulai. Skalanya terlalu kecil. Itulah mengapa Xiao Qiao enggan mengajakmu. Bagus. Bagus. Kemari lewat sini. Kemari. Kita sudah sampai. Ibu, benar-benar ada bengkel di sana. Ini? Silakan. Bagus. Bagus. Apakah kau mencium baunya? Baunya sangat enak. Ya, sungguh harum. Sedikit kecil. Tapi aku khawatir di masa depan. Persediaan tidak akan memenuhi permintaan. Jangan khawatir. Kami sudah berbicara dengan pihak kota. Langkah selanjutnya adalah membangun pabrik. Apa yang sedang kau lakukan? Ada yang tidak beres. Kepala desa, kemasannya tidak benar. Memang terlihat sedikit berbeda. Yang ini, Xiao Qiao dan aku sudah mendiskusikannya. Ini kemasan baru kami. Kalau begitu baguslah. Ini? Kepala desa, karena kita sudah di sini, mengapa tidak membawa kami untuk melihat dapurnya? Benar sekali. Mari kita lihat bagaimana benda ini dibuat. Dan setelah aku menunjukkannya padamu, belajar sendiri, membuat dan menjualnya sendiri. Kau bilang barang mereka tidak jelas asalnya. Mereka sudah membawamu ke pabrik. Kenapa kau masih belum puas? Tepat sekali. Kau bahkan ingin melihat resep mereka. Nenek Fan, kau benar-benar sudah keterlaluan. Tapi aku benar-benar sakit setelah memakannya. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Suaramu cukup keras. Bagiku tidak terlihat seperti kau sakit karena memakannya. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke klinik untuk diperiksa. Jika kau benar-benar sakit, aku akan memberimu kompensasi. Tapi jika hasil pemeriksaan tidak menunjukkan apa-apa, itu namanya pemerasan. Kita akan bertemu di Biro Keamanan Publik. Bagaimana? Tidak. Aku tidak butuh kau membawaku. Aku akan pergi sendiri. Kau tidak tahu? Saat mereka berdua pergi tahun itu, bahkan sepatu mereka terlepas saat berlari. Biarku beritahu, itu sangat memuaskan, bos.
Apakah semuanya baik-baik saja di toko sore ini? Semuanya baik-baik saja. Hanya saja ada seorang pria tua yang tidak kukenal berkeliaran di dekat sini. Pak tua. Itu dia. Halo. Boleh saya tanya apa yang Anda butuhkan? Dian Sengu pensiunan pejabat tingkat kota. Aku dengar di sini. Kau punya sesuatu yang disebut hotpot mini bukan? Mengenai diriku. Aku ingin datang dan mencicipinya. Tidak masalah. Silakan duduk sebentar. Sebentar lagi siap. The film was translated and narrated by M Media. Rasanya sangat enak. Hotpot kecil kami ini sederhana dan praktis. Isinya banyak bahan, jadi harganya tidak murah. Jika kau suka, kau bisa beli untuk dibawa pulang. Tambahkan kubis dan jamur shiitake, lalu panaskan di panci. Itu cukup untuk beberapa orang. Benda ini rasanya enak dan praktis untuk dimakan. Nona muda, apakah kau yang menciptakan ini? Aku hanya suka meneliti beberapa makanan sendiri saat senggang. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu sepotong pizza untuk dicoba. Tidak perlu. Benda ini baru dan praktis, serta bergizi. Pernahkah kau berpikir untuk memperkenalkannya ke restoran milik negara di kota? Restoran milik negara. Ya. Saat ini seluruh negeri sedang giat-giatnya melakukan produksi dan pembangunan. Benda buatanmu ini praktis. Ini bisa membuat orang-orang sibuk kapan saja untuk menyantap makanan hangat. Betapa indahnya itu. Bagus, tentu saja bagus, karena ini demi kemajuan kampung halaman kita. Aku akan memberikannya dengan harga modal. Tidak perlu. Ekonomi pasar memiliki hukumnya sendiri. Harganya harus sesuai dengan nilainya. Aku setuju dengan pengenalan ini. Bukan demi mencari uang, tapi terutama karena aku juga berharap bisa memberikan kontribusi pada era ini. Bagus, bagus. Kalian semua adalah bibit unggul era baru. Aku akan mengantarmu keluar. Bos, apa yang dilakukan pria tua ini? Cara bicaranya cukup berbeda dari orang-orang di desa kita. Tidak apa-apa, mari kita makan saja. Bos, Mas Bei benar-benar baik padamu. Dia selalu melindungimu. Dia memang banyak membantuku. Arya, bungkus beberapa potong pizza ini. Aku akan keluar sebentar. Mas Bei, kau sudah kembali. Kenapa kau tidak datang mencariku? Mengapa kamu ada di sini? Mas Bei, aku tahu kau masih menyimpan aku di hatimu. Kalau tidak, kau tidak akan pergi selama 5 tahun. Hanya karena rasa kesal. Aku akui bahwa aku menyukaimu sebelum menikah. Tapi setelah menikah, aku tidak pernah memikirkan hal-hal itu lagi. Tidak, kau membohongiku. Saat Bibi Feng memaksamu menikah, kau sama sekali tidak menyukai Su Xiaoqiao. Ya, aku memang tidak menyukainya saat itu. Tapi bagaimanapun aku sudah menikah. Lagi pula aku pergi berbisnis. Bukan karena dendam. Apa maksudmu dengan tidak menyukainya saat itu? Apa itu berarti kau menyukainya sekarang? Kau bilang kau pernah bersamaku. Kalau begitu biarkan aku bertanya. Apakah tahi lalat itu ada di bahu kiri? Atau kanan? Bagaimanapun kita harus menjalani hidup kita sendiri. Kamu harus pergi. Jangan datang ke sini lagi. Aku tidak ingin Xiaoqiao digosipkan di belakangnya. Mas Bei, aku tahu kau salah paham tentang aku dan Sai Bao Kun sebelumnya. Tidak ada apa-apa di antara dia dan aku. Orang yang selalu kusukai adalah kau. Jangan khawatir aku di sini. Dia tampan dan cakap. Jika dia benar-benar priaku, alangkah indahnya. Ada tamu datang. Jangan salah paham. Salah paham. Aku tidak salah paham apapun. Mas Bei, ini pasti Kak Ipar. Tolong jangan. Aku tidak sanggup punya kerabat seperti itu. Mas Bei, Kak Ipar mungkin tidak menyukaiku. Ini salahku. Bukannya aku tidak menyukaimu. Aku hanya meremehkanmu. Kalian berdua bicaralah pelan-pelan.
Xiao Qiao. Jangan datang ke sini lagi di masa depan. Su Xiaoqiao. Kau tunggu saja. Mas Bei cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kamu pulang sangat awal hari ini. Kenapa? Apa aku mengganggu pertemuan rahasiamu? Apakah kamu cemburu? Omong kosong. Kenapa aku harus cemburu? Kamu pulang sangat awal hari ini. Tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan. Tenanglah. Dia memang bukan priamu sejak awal. Terlepas dari itu, terima kasih untuk hari ini. Kamu tidak menyalahkanku karena mengambil inisiatif sendiri. Kau, bagaimana kau bisa menebak tentang kejadian hari ini? Dan bahkan menyiapkan bengkel makanan palsu. Itu tidak palsu. Itu asli. Asli. Barang-barang yang kamu jual itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang mengirimkan barang kepadamu. Aku juga sudah bertanya. Sama sekali tidak ada orang yang pernah melihat barang-barang itu. Mungkin hanya karena orang lain kurang pengalaman. Aku bisa melihatnya. Orang lain juga akan melihatnya cepat atau lambat. Meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang kamu miliki. Tapi, aku akan bersamamu untuk melindungi rahasia ini. Mempertimbangkan hal ini, aku pergi ke desa-desa sekitar untuk mencari beberapa pengrajin dan meminta mereka bersiap untuk memulai penelitian dan produksi. Lalu, apa kau tidak punya sesuatu untuk ditanyakan? Kamu punya rahasiamu. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya. Malam ini, aku akan memasakkan makanan untukmu dan duo-duo. Harus bersabar. Jangan gelisah. Aku sangat marah. Kak Xiaoqiao. Kau melamun sepanjang sore. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Arya, ambil anggurnya. Ayo minum. Masih minum. Jika seorang wanita jahat diam-diam mengkhianati pria baik, apakah kau akan memberitahu pria baik ini? Itu tergantung apakah aku mengenal pria ini. Lebih dari sekadar mengenalnya. Mereka bahkan suami istri. Apa? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Jika aku mengenalnya, aku pasti akan mengatakan sesuatu. Kau tidak bisa membiarkan orang baik menderitakan. Benar. Tidak boleh membiarkan orang baik menderita. Ayo. Rantai. 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 Minum. Minum terlalu banyak hari ini masih mau bernyanyi. Aku akan bernyanyi. Bernyanyi. Aku bahkan bisa menari. Kak Xiaoqiao, kau bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Untuk apa kau masih mencoba menari? Kalau begitu menarilah satu kali. Menari satu kali. Dia sudah mabuk. Berhenti memanas-manasinya. Hari bahkan belum gelap sepenuhnya. Masih ada orang di luar. Semakin banyak orang, semakin baik. Kau pergi keluar dan panggil semua orang ke sini. Ayo kita menari bersama. Oke. Meiko. Aku ingin kaset. Kaset tari desa daun. Orang dari tahun 80-an. Akan kutunjukkan pada kalian semua. Apa yang dimaksud dengan The film was Tari Desa Daun. translated and narrated by M Media. Semuanya ayo menari bersama. Ayo, 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 ayo. Mas Leming. Kak Xiaoqiao mabuk Mas Leming. Kak Xiaoqiao. Kak Xiaoqiao, kau baik-baik saja. Kau bahkan tidak bisa berdiri tegak berhenti menari.
Apakah ini tari desa daun? Apa aku sedang bermimpi? Janda kecil. Kau berjalan tanpa suara. Tarian yang kau lakukan tadi malam populer lagi. Apa kau tahu? Kau tidak ingat. Tadi malam, Musik. kau memimpin semua orang menari. Sekarang seluruh desa sudah bisa. Aku belum begitu mengerti tarian ini. Maksudmu ini, ini. Tunggu sebentar. Mau kemana kau? Pulang untuk berhenti minum. Kenapa aku tidak tahu? Kamu bahkan bisa menari. Kamu terlalu banyak minum lagi tadi malam. Bukankah itu semua karena kau? Karena aku. Kau salah dengar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan. Hal itu. Kemarin, aku melihat cahaya bulan putih new. Beberapa orang. Mungkin tidak seperti yang kau bayangkan. Jadi, kau harus bersiap secara mental. Persiapan mental apa yang aku perlukan? Persiapan untuk menjalani hidupmu. Bukankah kau berencana menikahinya? Apakah kamu ingin mendengar tentang pabriknya? Ya tentu saja. Izin usaha pabrik. Sudah disetujui. Mengenai nama terdaftar, kita akan menggunakan nama toko kamu saat ini. Miko, mengenai keuntungan pabrik di masa depan, semuanya akan menjadi milikmu. Kau yang membangun pabriknya. Uangnya semua masuk ke kantongku. Semua uang itu menjadi milikmu. Cukup beri aku makan di masa depan. Cahaya bulan putihmu itu juga akan menumpang hidup darimu. Biar ku katakan ini sebelumnya. Aku tidak mendukungnya. Sudah cukup bagimu untuk menghidupiku sendiri. Kau, apakah kau sedang mengaku? Su Xiao Kiao. Kamu adalah istriku. Jika kamu tidak menghidupiku, siapa lagi yang rencananya akan kamu hidupi? Tunggu. Tentang perceraian itu. Bercerai. Tidak akan. Tunggu. Lalu, apakah kau menyukai diriku yang dulu? Atau diriku yang sekarang? Aku menyukai dirimu yang sekarang, dan dirimu di masa depan. Ambil sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Apa yang sedang kau lakukan? Itu tidak disengaja. Mengapa kau begitu agresif? Aku melihat bahwa 2 hari terakhir ini, kau tampak teralihkan. Apel, memikirkan kekasih lamamu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kekasih lamamu sudah kembali. Kota bahkan telah memberinya penghargaan. Apel, ingin kembali pada kekasih lamamu. Seibao Kun, jangan bicara omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau pergi mencari kekasih lamamu. Selama bertahun-tahun ini kau menumpang hidup padaku. Apel, masih ingin berselingkuh dengan orang lain. Aku bilang aku tidak melakukannya. Kegilaan macam apa ini? Apel, kekasih lama sudah kembali. Dan sekarang ada seseorang yang mendukungmu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Toko kelontong Miko. Itu kantin yang sangat segar. Memang agak mahal. Tapi aku belum pernah melihat barang-barang ini sebelumnya. Jika aku mengontrak barang-barang ini dan menjualnya di kota, aku pasti akan menghasilkan banyak uang. Kau, kemari. Apa yang kau butuhkan? Barang-barangmu ini. Berapa biaya untuk mengontrak semuanya? Mengontrak, aku akan mengambil barang-barang ini The film ke was kota untuk translated dijual. and narrated Barang-barang by ini M. akan lebih laku Miko. daripada di sini. Beri aku harga. Ini tidak bisa dikontrak. Kenapa tidak? Aku akan membayar harga tinggi. Kalau begitu kau harus bertanya pada bos. Baiklah. Apa yang diketahui gadis desa kecil? Bos kami tidak akan setuju. Mengenai masalah kontrak, kau bukan yang pertama. Bos tidak pernah setuju. Di mana bosmu? Panggil dia keluar untuk menemuiku. Kalau begitu pergilah menunggu di luar. Bos belum kembali. Dia benar-benar membuatku menunggu. Gaya apa yang dipasang oleh pemilik kantin kecil ini? Tunggu.
Apakah kau memanggilku? Kau adalah istri Mas Bei. Ya. Ada sesuatu. Mas Beiyan selalu menyukaiku. Apa kau tahu itu? Jika kau berinisiatif untuk mengajukan perceraian kepada Mas Beiyan, aku akan memberimu 200 yuan. Bagaimanapun aku sudah menyebutkan soal perceraian. Mungkin sebaiknya ambil saja uangnya. Baiklah, berikan uangnya dulu. Kau ingin uangnya sebelum melakukan apapun. Kau pasti gila karena uang. Apa kau tahu berapa 200 yuan? Itu nilainya. Kau bisa makan segalanya. Semua makanan ada di sini sekaligus. Tapi sekarang, aku juga bisa memakan semua yang ada di sini. Seekor gagak tidak akan pernah bisa melihat kehitaman dirinya sendiri. Kau benar-benar berani menghinaku. Aku tentu saja tidak melakukannya. Kau yang terlalu memasukkannya ke dalam hati. Ini salahku. Orang desa benar-benar tidak punya sopan santun. Wanita sepertimu bahkan tidak layak untuk bersama Mas Beiyan. Wanita sepertimu bahkan tak layak jadi teh hijau. Paling-paling, kau hanyalah ampas teh. Kau pikir kau layak memasuki toko seperti ini. Hati-hati jangan sampai ditendang keluar. Jika seseorang seperti dia bisa masuk ke tokomu sesuka hatinya, maka standar tokomu benar-benar rendah. Bos, kau sudah kembali. Bos. Giping. Apa yang terjadi? Kau terlihat cukup tidak senang. Mengapa kau tidak memberitahuku? Kantin itu dibuka oleh Su Xiaoqiao. Bagaimana aku tahu kau akan datang? Kebetulan sekali. Kau bisa membantuku. Pembawa sial itu sangat kejam. Dia tidak membiarkan ibu mertuaku melihat cucunya sendiri. Cucu itu juga tidak punya hati dan tidak tahu berterima kasih. Bantu aku memanggilnya keluar. Mengapa kau tidak pergi sendiri? Jika dia melihat itu seseorang dari keluarga kita, dia bahkan tidak akan membiarkan kita masuk. Baiklah, aku akan pergi. Apakah masih ada makanan kaleng? Aku akan pergi mencarimu. Namamu Dodo kan? Ya, Saya teman ibumu. Ibumu membelikan sesuatu untukmu. Ikutlah denganku untuk melihatnya ya. ya. Ayo pergi. Masih tersisa 2 botol. Aku akan membungkus semuanya untukmu. Di mana dia? Duo, di mana kau? Kau beban. Kak Xiao Qiao. Duo hilang. Apa? Duo hilang. Xiaoqiao. Cepat pergi dan lihatlah. Anak itu ada di rumah neneknya. Dia terjatuh. Untungnya, Li Ming membawanya ke klinik kesehatan. Pergi dan lihatlah cepat. Aku akan pergi ke sana dulu. Apa yang terjadi? Saat aku melewati rumah keluarga Bi yang lama, aku melihat dua-dua di atas tembok itu, melompat turun dengan mata tertutup. Aku ingin pergi menangkapnya, tapi sudah terlambat untuk mencapainya. Aku minta maaf. Seandainya saja aku berlari sedikit lebih cepat. Terima kasih padamu, karena telah membawa Duo ke sini tepat waktu. Namun, mengapa dia ada di rumah Fang Xiufen, pemuda terpelajar perempuan yang sebelumnya ingin mengontrak toko datang lagi? Aku pergi mengambil barang untuknya. Dan saat aku keluar, Duo sudah tidak ada. Kepala desa Lei datang ke toko untuk mencarimu. Dan begitulah aku mendengar Duo ada di sini. Jadi aku segera bergegas ke sini. Saya minta maaf, bos. Itu salahku karena tidak menjaga Duo dengan benar. Tidak. Bagaimana keadaannya? Darurat. Bawa dia pulang dan biarkan dia pulih dengan baik. Dia akan baik-baik saja setelah gumpalan darahnya hilang. Terima kasih. Saya minta maaf. Ini salahku karena terlalu sibuk. Kau bawa Duo kembali dulu. Aku masih ada urusan di toko. Baiklah. Arya? Ikutlah denganku. Baiklah. Arya, sebelum kembali ke toko, temani aku ke kota untuk mencari seseorang. Baiklah. Kota memang lebih ramai. Lihat semua orang ini. Restoran di kota kampung halaman kita.
Bisa mengiris tahu menjadi potongan tipis. Itu cukup indah. Ajak aku mencobanya saat kau punya waktu. Tentu. Beban kecil itu benar-benar berani melarikan diri. Dia benar-benar menyebalkan seperti ibunya. Jika kau menikahi putra kedua dan dipindahkan kembali ke kota di masa depan, apakah mungkin untuk membawa seluruh keluarga ikut serta? Tentu saja. Sekarang ada kebijakan relokasi. Ada kebijakan atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menunggu agar kau menjadi menantu yang baik bagi keluarga kami. Biar kutanya padamu, apakah kau membawa putriku pergi? Apa yang kau lakukan? B. Dodo awalnya adalah garis keturunan keluarga B. Apa salahnya kita memanggilnya ke rumah kita? Disitulah kau salah. Tidak ada hukum di negara ini yang melarang cucu perempuan menemui neneknya. Benar, nama belakangnya B. Bukan Su. Kau ingin bicara hukum denganku? Tidak memberi makan menantu dan anakmu, memperlakukan orang seperti budak tanpa izin orang tua, dan membawa anak orang lain tanpa bertanya. Katakan padaku, apakah hal-hal ini diizinkan oleh hukum? Mereka adalah Nanak dan bibi anak itu, bukan orang luar. Mereka adalah kerabat sedarah. Apakah menjadi kerabat sedarah membenarkan menindas orang lain dan menjadi serakah tanpa batas? Apakah itu membenarkan eksploitasi dan penindasan? Baiklah, aku tidak akan menyebutkan hal itu. Tapi bagaimana denganmu? Bukankah kau orang luar? Apakah kau membawa putriku pergi? Sebelum kau membawa putriku pergi, kau seharusnya memikirkan konsekuensinya. Kau masih ingin memukul orang? Memukul orang itu melanggar hukum. Letakkan tongkat itu dulu. Aku bisa meletakkan tongkat ini. Tapi penderitaan yang dialami putriku di rumah sakit, siapa yang akan menanggungnya untuknya? Aku hanya meninggalkannya di sana. Siapa sangka dia akan lari sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka benar-benar seperti buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Mengenai masalah hari ini, jika kau tidak menjelaskannya dengan jelas, tidak ada yang boleh pergi. Putraku, cepat selamatkan ibumu. Jika kau tidak segera datang, ibumu akan dipukuli sampai mati oleh wanita kejam ini. Mas B, dia akan membunuh seseorang. Hal semacam ini seharusnya diserahkan kepada pria. Jangan sampai tanganmu terluka. Sudah lama aku memperingatkanmu untuk tidak datang mencari masalah lagi, karena kamu memilih untuk melakukan ini. Polisi yang akan menanganinya. Beyan, apakah kau benar-benar akan memenjarakan ibumu sendiri? Mas B, kau tidak bisa melakukan ini. Aku sudah menunggumu selama 5 tahun. Mengenai masalah ini, saya sudah memberitahumu dengan sangat jelas. Mas B, aku tidak percaya. Kau tidak mungkin menyukai wanita kejam ini. Orang yang paling kau cintai di hatimu pasti aku. Kak B, kau terus mengatakan Kak B. Tapi bagaimana dengan kakunmu itu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau berulang kali mengklaim bahwa kau menunggu Beyan selama 5 tahun. Kau tidak benar-benar menganggur selama 5 tahun ini, bukan? Saat kau dan kakun bergandengan tangan, berbelanja di jalanan. Bukankah kau cukup bahagia? Mas B, wanita ini sangat jahat. Dia memfitnahku. Memfitnahmu? Chen Guiping, aku tidak percaya kau melakukan ini di belakangku. Mengapa kau ada di sini? Dasar wanita busuk. Semua yang baru saja kau katakan, aku mendengarnya semua. Kau benar-benar berani menyelingkuhi aku. Tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Pasti aku sudah buta karena jatuh cinta padamu. Mas B, aku dipaksa. Aku benar-benar hanya memiliki dirimu di hatiku. Hal-hal yang telah kamu lakukan, jelaskan sendiri kepada polisi. Meskipun kali ini, polisi hanya memberikan peringatan kepada kalian berdua, tapi lain kali, bersiaplah untuk membusuk di penjara. Ayo pergi. Aku tahu masalah ini membuatmu berada dalam posisi sulit, tapi aku benar-benar tidak bisa menoleransi apa yang mereka lakukan pada dua-dua. Tidak apa-apa. Hanya menderita beberapa tahun terakhir. Lalu saat itu, mengapa kau meninggalkanku dan pergi begitu saja? Apakah kamu lupa? Setelah dua-dua lahir, ibuku membencinya karena dia seorang perempuan. Jadi ambil itu. Bawa pergi itu. Saat itu kakmu juga setuju dengan keputusannya. Saat itu satu-satunya jalan keluar bagiku adalah pergi untuk mendapatkan cukup uang agar bisa membawa dua-dua pergi dan menjalani kehidupan yang baik. Oleh karena itu saya tidak bisa mentoleransi Su Xiaoqiao karena orang yang ada dalam impianku adalah seseorang seperti kamu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku Su Xiaoqiao. Itu tidak penting. Tidak masalah siapa dirimu. Yang penting adalah kita bisa bersama. Setelah pabrik didirikan, kita akan bersama-sama
menyukseskan bisnis hotpot kecil kita, membawa duo-duo, dan menjalani kehidupan yang baik bersama. Sial. Keberuntunganku sangat buruk hari ini. Pak Bei, jangan pergi. Aku akan membawamu ke tempat lain untuk bermain. Aku tidak mau bermain lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku sedang tidak berminat. Apakah kau benar-benar tidak mau bermain? Ada permainan bagus yang dimulai hari ini. Mungkin kau bisa menang besar. Awalnya aku berniat mengajakmu pergi. Tetapi kau tidak akan pergi. Kalau begitu lupakan saja. Tunggu. Putra pemilik peternakan babi sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, dan ingin mencari seseorang untuk bermain kartu. Mungkin kita bisa menang besar. Si Bao-kun. Ya, permainan Mas Kun. Kau mau ikut atau tidak? Aku ikut. Main beberapa putaran. Itu luar biasa. Tidak perlu. Sungguh luar biasa. Bisa kita akan memiliki pabrik sendiri mulai sekarang. Semuanya. Biarkan direktur pabrik B kita dan sang pemilik mengatakan beberapa kata kepada kita. Apa boleh? Bagus, katakan beberapa kata. Ya, ayolah. Pabrik makanan kita. Di tengah arus zaman. Hanyalah sebuah permulaan. Di masa depan, semakin banyak orang akan bergabung untuk memajukan pembangunan bersama. Desa Lisiang juga akan menjadi semakin baik. Saya umumkan bahwa pabrik makanan Miko resmi didirikan. Bagus. Bagus. Pabrik makanan Miko. Adik ipar, di hari yang indah ini, kenapa tidak menyanyikan sebuah lagi untuk semuanya? Berikan kami satu. Beri kami satu. Itu benar. Nyonya muda B bernyanyi dengan baik dan menari dengan baik juga. Istri muda yang mana? Dia adalah pemiliknya. Kalau begitu biarkan semua orang menertawakanku. The film was translated and narrated by M Media. Nak, siapa yang memberimu nama? Kakekku. Kakekmu. Dia pasti orang yang sangat terpelajar, bukan? Belum tentu. Bos, kau sudah sampai. Pria tua itu mencarimu. Paman, bagaimana kau punya waktu untuk datang hari ini? Nak, kamu. Saya adalah suami Xiao Qiao. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Di malam hari, pulanglah lebih awal. Ada yang tidak beres. Sesuatu benar-benar tidak beres. Ayo pergi. Pak Bei. Kau, putraku, apa yang terjadi? Ya ampun. Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Aku akan memukulmu. Putramu tidak punya uang tapi masih keluar untuk berjudi. Siapa yang akan melunasi uang yang terutang padaku? Ibu, tolong selamatkan aku dengan cepat. Mereka hampir memukulku sampai mati. Berutang uang. Berapa banyak uang yang kau utangkan pada mereka? Putramu tidak mampu untuk bermain. Tapi dia masih keluar untuk bermain. Ini hitam di atas putih.
Dia berutang 800 padaku. Dia bersikeras melipat gandakan taruhan. 800. Ibu, kau benar-benar anak yang tidak berbakti. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak peduli dari mana kau mendapatkannya. Bayar uangnya segera. The film was Jika tidak segera translated dilunasi. and Ibu narrated tolong by selamatkan M. aku Media. dengan cepat. Aku tidak mau mati, Ibu. Ibu, kakak kedua menjalankan pabrik. Dia pasti punya uang. Benar. Minta saja pada putra kedua. Minta saja pada putra kedua. Putra kedua keluarlah. Kakak kedua. Putra kedua segera keluar. Kakak kedua. Putra kedua, berikan aku 800 segera. Selamatkan kakak sulungmu. Dia pergi berjudi lagi. Dia kehilangan 800. Orang-orang itu sudah datang ke pintu. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Putramu kehilangan uang. Apa hubungannya dengan kami? Urusan keluarga baikku. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Jika istri saya dianggap orang luar, maka secara alami, saya juga begitu. Uang ini tidak akan kami bayar. Semuanya kemarilah dan lihat. Anak tidak berbakti. Sesuatu terjadi pada kakak sulung. Adik laki-lakinya menolak membantu saat hidup dan mati. Benar-benar tidak punya hati nurani. Tepat sekali. Kau pembawa sial, kau wanita penggoda. Kau merayu putraku. Sekarang bahkan tak peduli kakak sulung. Hari ini, jika kau tidak memberikan uangnya, aku akan mati tepat di gerbang pabrikmu. Kau mencoba mendorongku sampai mati. Ibu ini. Apakah kalian semua sudah puas? Beyan, kau anak tidak berbakti. Jika kau tidak membiarkanku hidup dengan baik, maka aku tidak akan membiarkan Bedodo. Tidak akan membiarkan utang ini tidak terbayar. Dia adalah darah daging keluarga B kami. Cukup. Saya sama sekali bukan anak kandungmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah darah daging keluarga B-ku. Bagaimana mungkin kamu bukan anak kandungku? Tidak heran dia memperlakukan menantu tertua dengan sangat baik. Tapi mengusir menantu kedua dari rumah. Tepat sekali. Jelas sekali anaknya belum mati. Bahkan bilang ke semua orang bahwa dia sudah mati. Ibu macam apa yang mengatakan hal seperti itu tentang anak kandungnya sendiri? Maman, lihat hal-hal yang telah dia lakukan. Ayo pergi. Xiao Qiao, kamu. Serahkan padaku. Aku bisa memberimu uang sebagai kompensasi membesarkan Beyan, tapi kau harus menandatangani perjanjian tertulis bahwa kita tidak akan memiliki hubungan apapun mulai sekarang. Saya tidak akan menandatangani. Sekarang setelah kamu membangun pabrik dan punya uang, kamu ingin menyingkirkanku. Tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu kau bisa pergi. Ibu, baiklah, beri aku 800. Aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Tanda tangani perjanjiannya. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. 800 yuan untuk menukar dirimu. Aku bersedia. Ngomong-ngomong, pria tua yang datang ke toko terakhir kali adalah... Sebenarnya, dia adalah kakekku. Ini adalah mainan yang paling disukai sejak saya kecil. Konon katanya, bagi keluarga yang kehilangan anak, selama mereka menggantung mainan favorit anak itu di pintu, anak itu akan bisa menemukan jalan pulang. Apakah kau siap? Siapa itu? Kakek. Saya pulang. Dua beritahu kakek. Hewan kecil mana yang paling kau sukai? Istriku yang paling kaya akan memasak secara pribadi. Nanti kakek akan membelikannya untukmu lain kali. Meskipun kau yang terkaya, aku tetap istrimu. Baiklah, terima kasih kakak. Ayo duduk dan makan. Sepasang ganting giok ini adalah tanda cinta antara menekmu dan aku. Aku memberikannya padamu sekarang. Aku mendoakan pernikahanmu bahagia. Dan semoga kalian tumbuh tua bersama.
Terima kasih kakak. The film was translated and narrated by M Media. Kemari. Mari bersulang untuk Romi. Keluarga kita. Bersulang. 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 Kak Yan saatnya pergi. Apakah ini mimpi? Bukan mimpi. Kak Yan. Duo-duo. Tunggu sebentar. Mengaktifkan. Sistem versi baru 2024. Sinkronisasi sistem berhasil. Saldo 100 juta yuan.